wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuzi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan para alim ulama, para orang tua kami, ayahanda dan ibunda, wabil khusus imam besar kita, alhamdulillah hadir bersama kita pada hari ini di samping kesibukan beliau sebagai Kabak TU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pengurus Masjid Paripurna Al-Fajar, Bapak Ibu semua yang hadir pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu rasa puji dan syukur ala kulli hal selalu kita tanamkan dalam diri kita. Baik bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan perbuatan kita. Banyak hari ini orang bersyukur dengan lisan tapi hanya sebatas mulut. Dan ini bukanlah hakikat dari syukur itu sendiri. Karena syukur pada hakikatnya menggunakan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang dapat nikmat alhamdulillah, tapi auratnya terbuka. Banyak ada itu Bapak Ibu. Ya, bajunya ketat, auratnya terbuka, pas dapat nikmat alhamdulillah. Itu namanya mempermainkan. Ya, karena syukur itu ada tiga: syukur dengan lisan, syukur bil qalb dengan hati, syukur dengan aktivitas kehidupan kita. Banyak orang yang bersyukur atas nikmat harta yang Allah berikan, tapi dia terjerat dalam masalah riba. Transaksinya riba, semuanya riba. Pas dapat nikmat alhamdulillah. Jadi berat. Ketika rasa syukur itu kita wujudkan, berarti ada tiga hal. Lisan kita mengucapkan zikir, bersyukur kepada Allah, hati kita ridho. Karena hakikat syukur adalah ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Maka itulah ketika Ibrahim bin Adham berjalan di pasar Basra Irak, dia menengok orang yang kena penyakit lepra, tangan buntung, kaki buntung, mata tak bisa melihat. Tapi setiap orang memasukkan roti ke mulutnya, dia mengucapkan alhamdulillah ya Allah ala ni'matin katsirah. Ya Allah, Engkau luar biasa memberikan aku nikmat yang sangat besar, kata pengemis tadi. Dia buntung, tak punya kaki, tak punya tangan, mata tak bisa melihat. Diperhatikan oleh Ibrahim bin Adham, duduk di sudut pasar. Apa yang dipikirkan oleh Ibrahim ketika itu? Dia bersyukur sangat ikhlas, begitu gembira, hanya menerima sepotong roti ke dalam mulutnya. Akhirnya Ibrahim bin Adham mengambil roti pula, dia suapkan ke mulut pengemis tadi. Jawabannya sama. Alhamdulillah ya Allah ala ni'matin katsirah. Ya Allah, Engkau memberi aku nikmat yang sangat banyak. Maka Ibrahim berkata, hai Bapak, nikmat apa yang banyak itu yang Allah berikan kepada engkau? Sambil tersenyum, sang pengemis tadi berkata, ada dua nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada aku. Yang pertama, qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Ini sangat susah dalam kehidupan ini. Makanya banyak orang yang kaya tapi merasa miskin. Kenapa? Enggak ridho. Dia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Padahal Allah sangat banyak memberikan nikmat kepadanya. Maka sering saya sampaikan, syukur itu bukan hanya sebatas mulut,
Tapi perbuatan bagaimana kita? Setiap perbuatan kita bersandarkan ibadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah bukan semata-mata untuk surga. Seluruh aktivitas ibadah itu adalah bentuk dari rasa syukur kepada Allah. Maka pernah saya sampaikan ke ibu-ibu, Rasulullah saking lama sholat sampai kakinya, iya Pak, sampai kaki Nabi itu bengkak lantaran terlalu lama berdiri. Nah, awak ada tak seperti itu? Saking lamanya berdiri, ada bapak tuh sampai kakinya bengkak. Saking lamanya berdiri untuk ibadah. Rupanya malam tuh kemakan sayur bayam hijau, bengkak kaki pagi. Tapi Rasulullah sampai segitu dia beribadah kepada Allah. Ketika Aisyah bertanya, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Jawab Nabi, ya Bapak, aku hanya ingin bersyukur kepada Allah. Artinya syukur bukan sebatas surga dan neraka. Ibadah bukan sebatas mengharapkan surga dan neraka, tapi ibadah mewujudkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu penting kita tidak hanya di mulut saja, tapi juga di hati kita. Sebagaimana malam ini tema lagi-lagi membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hati kita, perbuatan amal perbuatan kita. Makanya judulnya 5 hal yang merusak amal ibadah. Bapak kan sudah beramal, sudah banyak. Jangan sangka amal itu utuh, ada perusakannya. Ya, udah capek-capek kita beramal dari pagi, malam, pagi, bersedekah, berinfak. Kita kira amal ibadah tadi sudah banyak, tapi rupanya sudah rusak. Berapa banyak yang rusaknya? Ada 5 macam. Perusak amal yang pertama adalah al-istighlal bi'uyubil khalqi. Al-istighlal bi'uyubil khalqi, sibuk dengan kekurangan makhluk. Apa maknanya di sini? Sibuk dengan kekurangan orang lain. Ini manusia yang hobinya nengok keluar, jarang menengok ke dalam. Jadi sekali-sekali sentar ke dalam, Pak. Ya. Itu yang disebut dengan muhasabah diri. Ya. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tengok-tengoklah dirimu sebelum Allah nanti akan menengoknya. Takut kita apa yang dikatakan oleh seorang ulama sufi, Fudail bin Iyad, mengatakan ketika seseorang sudah berumur 40, 50, 60, 70, berapa umur ibu ini? Umur berapa Pak? Tapi tengok-tengok model-model umur 40 ini modelnya. Apa kata Fudail? Ketika dia tidak beribadah kepada Allah dan dia tidak meninggalkan maksiat-maksiat yang selalu dia lakukan, maka orang seperti ini akan Allah hisab dosanya di masa lalu dan dosanya yang sekarang. Tapi ketika umur 40, 50, 60, 70, kata Fudail bin Iyad, dia bertaubat kepada Allah, betul-betul dia berubah, mengharapkan ridha Allah, maka akan Allah hapuskan dosa-dosanya yang masa lalu dan dosanya yang sekarang, dan akan dihitung pahalanya mulai dari sekarang sampai dia menghadap Allah. Maka taubat itu perlu istiqomah. Jadi lagi-lagi Rasulullah mengatakan innamal a'malu, tahu niat, innamal a'malu bil khawatim. Guru awak dulu tuh sering mengatakan seperti itu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya perbuatan seseorang itu dihitung di akhir hayatnya, ketika ruh dicabut oleh Allah. Jadi wajar Nabi mengatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi masa ada ruhnya di kerongkongan. Tapi kalau sudah lewat ini, tak ada cerita lagi. Na'udzubillah.
Berarti gimana caranya? Sekaranglah kita mulai untuk kembali kepada Allah, karena takut kita mati dalam keadaan tidak bertauhid kepada Allah. Banyak orang yang kelihatan yang soleh, ya, amalannya bagus, tapi mendapatkan su'ul khatimah. Kenapa? Karena tidak istiqamah, melenceng dia. Maka ketahuanlah bapak itu mati di hotel dengan seorang perempuan umpamanya. Padahal awal-awalnya bagus akhlaknya. Banyak orang yang justru tidak bagus, tapi dia bertaubat kepada Allah, dia mendapatkan husnul khatimah. Maka kuncinya apa tadi? Istiqamah dalam bertaubat. Ini nasihat. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan kepada aku nasihat. La as'al ghairak, saya tidak akan tanya lagi selain kepada engkau." Maka Rasul mengatakan, "Antu'minu billah tsumma istaqim." Berimanlah kamu kepada Allah, kemudian istiqamah. Karena al-iman uryan wa libasuhu taqwa wa zinatahul haya. Iman saja tidak cukup. Apa aplikasi dari keimanan tadi? Libasuhu taqwa. Pakaian iman itu ketakwaan kepada Allah. Buah takwa itu apa? Taat kita kepada Allah sampai kita mati. Makanya ayat mengatakan apa? Wa'budullaha hatta ya'tiyakan yaqin. Sembahlah olehmu Allah sehingga datang kepada kamu kematian. Yakin di sini maknanya mati. Ya, yakin maknanya mati. Istiqamah hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang kematian kepada kamu. Jangan patah lari. Jadi sabar untuk taat kepada Allah ini berat, sangat berat. Kenapa Nabi Yusuf dapat derajat tertinggi, Pak? Kan salah satu Nabi yang dapat derajat yang dibaca, dikisahkan oleh Allah Al-Quran, Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kelebihan Nabi Yusuf? Dia bersabar terhadap kemaksiatan, bersabar terhadap taat. Tahu yang Bapak Ibu Zulaikha, ya, seorang wanita cantik, ya, istri seorang pejabat Mesir. Yusuf masih muda belia. Ya, kalau umur kayak Bapak nih belum lagi itu. Ini sedang bergelora umur 30, 35. Ya, godaan sedang banyak. Hanya dia berdua di kamar. Di rumah itu hanya dia berdua. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Zulaikha satu, Yusuf satu. Cuma berdua di dalam. Digoda dia oleh Zulaikha. Zulaikha ini bukan wanita sembarangan. Dia wanita cantik, tempatnya tidak dilihat orang. Dia lakukan, tidak akan ada orang yang tahu satu pun. Tapi Yusuf tergoda atau tidak? Tidak tergoda. Yusuf tidak tergoda. Maka yang sobek baju Zulaikha itu yang sebelah mana? Baju Yusuf itu yang sebelah mana? Belakang. Itu maknanya apa? Berarti yang menggoda Zulaikha. Dan penggoda itu banyak sekarang, Ibu ya. Itu ada di Iping World itu lebih lo ini kan. Sampai ibu-ibu itu ditanya, "Oh enggak, itu berarti ibu enggak terdahulu." Banyak pelakor sekarang Bapak Ibu. La ilaha illallah. Ya banyak terjadi hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Yusuf tidak tergoda, sedikit pun dia tidak goyah. Karena apa? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah karena Allah melihat. Jadi prinsip dalam hidup itu apa? Selalu kita merasa dilihat oleh Allah. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Ini kan muncul sebuah mawas diri kita dalam hidup ini. Sehingga setiap perbuatan kita adalah buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kok doa di apa itu di nikah kan selalu kita dengar Allahumma alif qulubahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif qulubahuma ya Allah kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Bapak. Padahal kisahnya apa? Zulaikha menggoda
Yusuf. Memang ada kisah, akhirnya mereka menikah setelah suaminya Qitmir atau sebagian pendapat mengatakan wafat. Untuk menghilangkan kalau Zulaikha ini adalah wanita yang baik di sisi Allah, maka datang ayat tadi. Apa kisah dalam Al-Quran? Dibuatlah oleh Zulaikha tadi majlis. Kalau masuk ini pengajian wirid ibu-ibu, diundanglah ibu-ibu itu ke rumah. Bunda ya, ada pengajian ibu-ibu, diundang ibu-ibu itu wirid ke rumah. Apa menunya? Kalau biasanya Al-Fajr kan menunya lontong, apa kacang hijau, Pak. Menunya kan ada menu dulu apa makan tuh, soto kan. Tapi menu Zulaikha ini lain, apel. Tapi dalam apel itu dikasih pisau untuk mengupas apel tadi. Jadi ketika majelis berlangsung, Zulaikha menyuruh Yusuf keluar. Nabi Yusuf alaihissalam keluar. Saking tengangonya hidup Tuhan menengok Yusuf tadi, saking tengango soalnya kan. Sampainya qatta'nahu aidahunna, dalam Quran itu ayatnya. Kalau Buya hafal sampai mereka memotong, melukai jari-jari mereka. Itu Al-Quran yang mengatakan. Saking menengok Nabi Yusuf tadi, tidak sadar apel yang dibelah tadi sampai melukai jari-jari mereka, jadi bius Nabi Yusuf saking tampaknya. Ada ibu seperti itu ke suami ibu, asal nampak. Apa hikmah di sebalik itu? Saya sendiri aja Nabi berdua dengan Nabi kalian saja ramai-ramai menengok Yusuf itu sudah mulai tergok. Saya sendiri Allah gambarkan, ya, menengokkan Zulaikha ini juga wanita mulia. Wanita mulia, maka hadir di doa-doa tadi. Sebagaimana kesabaran Nabi Yusuf terhadap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga amal kita tadi. Apa yang dapat merusak yang pertama tadi? Istighlal bi'uyubil khalqi, sibuk dengan kekurangan orang lain. Ini termasuk perusak amal. Karena kalau kita sibuk menengok kekurangan orang lain, hasilnya apa, Bu? Riba. Menyebut kekurangan orang lain. Karena ujungnya itu kita sibuk menengok kekurangan orang lain. Yang muncul apa? Fitnah, riba, menyebut kekurangan orang lain. Dan ini perusak amal. Makanya dalam Nashihul Ibad mengatakan al-a'malus shalih yuwazziruhal ghibah. Amal soleh seseorang itu akan rusak, akan hancur oleh sifat menyebut kekurangan orang lain. Ibaratnya seperti kita membangun masjid ini. Lama nak membangun masjid Al-Fajr nih Pak? Mulai dari semennya semuanya, ya, sampai luar biasa hari ini sampai paripurna. Ya, berapa banyak ini bangunan sudah dibangun? Berapa lama? Untuk merobohkannya cukup nggak 1 hari? 1 hari cukup. Sebar bensin aja bakar, selesai 1 hari semuanya. Bapak Ibu dari subuh sholat tadi, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat wirid pula kita hari ini. Salah satu jalan menuju surga. Sahalallahu tariqan ila jannah. Ta'lim, menuntun seseorang untuk mudah masuk surga. Nanti insyaallah salat jamaah Isya. Habis Isya ibu pulang baca Quran sebentar. Habis baca Quran ibu salat witir. Mau tidur ngomong dia pada suaminya, "Bang, Ustaz yang ceramah habis maghribnya agak hitam orangnya." Padahal kan tidak hitam dulu ya. Hitam dulu. Ya udahlah terserah itu aja. Itu termasuk salah satu menyebut kekurangan orang lah. Ingat Bapak Ibu, amalan dari subuh, zuhur, asar, maghrib, wirid, isya, baca Quran, sholat witir dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya capek ya kan, amal banyak, hanya gara-gara menyebut kekurangan orang lain. Maka jangan kita
kita istiqlal bi uyubil khalqi, karena orang yang selalu sibuk menengok kekurangan orang lain, salah satu yang dapat merusak amal ibadah kita kepada Allah. Maka kuncinya apa sekarang? Tuba liman sawala aiba nafsihi an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, kekurangan dirinya daripada kekurangan orang lain. Jadi kesibukan kita apa? Tengok diri kita. Kita bukan manusia yang sempurna. Bahkan Al-Quran mengatakan wala tuzakku anfusakum, jangan pernah kalian menganggap diri kalian itu paling suci. Karena orang yang baik adalah orang yang menganggap dirinya bukanlah orang yang baik. Jadi kualitas amal kita sampai kepada Allah ketika kita menengok kekurangan diri kita sendiri. Jadi para ulama juga mengatakan alamatus syaqawah arba'ah, tanda-tanda orang celaka ada 4. Salah satunya apa? Zikrul hasanah wa indallah ruddat amqubilat. Tanda-tanda orang celaka, orang yang mengingat kebaikan-kebaikan dia, padahal kebaikan itu ruddat amqubilat, entah ditolak atau diterima. Maka sering saya tanya Bapak Ibu, kalau kita buat kebaikan, diterima atau tidak oleh Allah? Diterima atau tidak? Tengok dulu. Kapan kebaikan itu diterima oleh Allah? Kalau kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, barulah amal ibadah tadi diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak ikhlas, hasilnya nihil, tak akan diterima oleh Allah. Sementara ikhlas ini selalu saya sampaikan musuhnya 3. Musuh ikhlas itu 3. Ikhlas itu 1, musuhnya 3. Pertama ria. Setiap perbuatan ingin dilihat oleh orang lain. Yang muncul apa? Pencitraan. Karena ria tadi. Setiap amal ibadah ria. Alhamdulillah hari ini khatam 1 juz, dibuat foto Quran sama tasbih. Supaya nampak sama orang. Yang kedua sum'ah. Sum'ah itu mendengar. Setiap perbuatan dia harus didengar oleh orang lain. Apa orang seperti ini? Dia berimpak cuma 500. Impaknya 500 ke masjid. Sebelum dibacakan oleh pengurus dia itu berimpak, matanya tidak bisa tidur. Kok saya tadi bilang tadi? Ada semacam kekecewaan dalam dirinya. Yang ketiga, ujub. Salah satu ikat 3 yang membuat manusia itu binasa. Salah satunya apa? I'jabul mar'i li nafsi. Orang yang selalu merasa kagum dengan dirinya sendiri. Apa sifat ini? Kepedean. Apa namanya tuh Pak? Kepedean ya. Kagum dengan diri sendiri. Ya, merasa cantik, merasa pintar, merasa alim. Maka orang ujub ini hidupnya penuh beban. Orang riya ini hidupnya penuh beban. Orang yang sum'ah hidupnya penuh beban. Jadi tidak usah dikasih beban hidup kita ini dengan sifat-sifat yang 3 ini. Ketika kita beramal, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita ini sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesibukan kita apa tadi? Jangan sibuk terhadap aib orang lain. Ada satu kisah yang pernah saya sampaikan, kisah kelapa dengan bayam. Pernah Bapak dengar kisah kelapa dengan bayam? Ini sedikit berimajinasi. Ketika kelapa menyombongkan dirinya, tapi dia bukanlah orang yang mendapat nama. Apa kata kelapa? Bayam, dia kan menengok kekurangan orang lain. Bayam, engkau itu rendah, engkau hidup di bawah, tak bisa berkembang. Paling tinggi bayam itu ada setinggi awak, tak sampai kerdil. Kata kenapa? Sementara saya batang besar, ya tinggi,
menjulang ke atas. Dan kebetulan mereka bertetangga. Kelapa dengan bayam. Sekarang bapak mau jadi kelapa atau jadi bayam? Tengok nanti hasilnya. Apa kata kelapa? Saya ini lebih hebat. Kata bayam, ya tak apa-apa. Wahai bayam, saya ini berguna oleh semua orang. Seluruh yang ada pada diri saya ini dipakai. Mulai dari batang. Dipakai atau tidak? Bisa jembatan, bisa tiang dan segala macam. Sampai kelapa. Batoknya dipakai atau tidak? Pakai. Daun pakai. Lidi pakai. Tempurung, sabut, santan, tidak ada yang terbuang satu pun. Seluruh yang ada di kelapa ini. Jadi kalau ada manusia seperti ini, Pak, sombong dia, naik santiaunya, berarti ini itu sama dengan karam. Nah, karam dia. Naik santiaunya, Pak, karena seluruhnya dipakai. Seolah-olah dia inilah rajanya, karena semuanya dipakai. Ya, pokoknya semua. Ustadz dia juga, imam dia juga, ini dia juga, ketua RT dia juga, semuanya dipakai. Dengan lemah lembut bayam tadi berkata, ya betul kenapa engkau seperti itu, tapi ingat, saya diambil oleh ibu-ibu. Kalau panen bayam, yang panen apa-apa atau ibu-ibu? Nah, mungkin apa-apa panen bayam, Pak. Ibu-ibu kan panen, dipegang bagus-bagus. Tengok ibu-ibu, lembut, dibersihkan, dicuci bagus, Pak. Bagus. Sementara kenapa saya yang ngambil? Monyet, borok dengan itu. Masuk kampanye borok. Itu yang ngambil kelapa. Diambil kelapa tadi, dibuang ke bawah sampai di bawah. Punya mana bukan kelapanya? Apa imam? Kalau di kampar tuh kalau bagian istrinya itu pesta, itu yang tukang buka kelapa yang kami itu, atau ada di kampar itu sama ya. Jadi ini meskipun pejabat tinggi di Kanwil, kalau saudara istrinya yang pesta, ayolah yang tukang kelapa kan semuanya. Jadi azab kelapa tadi sampai di bawah dibuka lagi. Sebelum dibuka di apa namanya, kukur. Azab habis dikukur di beras. Apalagi meras sampai tak ada uang, habis semuanya. Apalagi mencurigai suami pula, ada WA suami yang mencurigakan. Kayak mana ibu itu merasa kelapa itu? Saking marah gitu. Bukan pemakan terus lain loh kayak nanti kan. Setelah dia jadi santan, masuk ke dalam kuali, dia sudah mendidih. Apa kata bayam dengan mesranya, saya sudah bersih, barulah saya masuk ke dalam kuali tadi. Yang asal tadi kelapa. Bayam tidak ada apa-apa, langsung masuk ke dalam kuali. Ketika terhidang, sang suami bertanya, "Beb," katanya. "Beb," panggilannya Bu. "Beb," katanya kan. Ya banyak manggil bebek gini ke istrinya tuh. Aku manggil Beb, katanya. "Beb, masak apa?" "Masak sayur bayam." Kelapanya tak ada lagi namanya, hilang. Di mana-mana orang bertanya, masak sayur apa? Masak sayur bayam. Yang susah bayam, kelapa. Yang dapat nama, bayam. Nah, itulah hikmah kita hidup. Jangan sombong. Ya? Orang yang rendah hati, keikhlasannya tinggi, mungkin dia hanya seorang pemulung, ya? Ngambil sampah, ngambil ini, tapi dia taat. Sementara orang yang ustaz itu bangga, saya rasa lebih baik dari dia. Rupa di mata Allah lebih bagus yang ngambil sampah tadi. Dia taat kepada Allah. Maka kunci hidup tadi apa? Jangan pernah sibuk menengok kekurangan orang lain. Sibuklah kita menengok kekurangan diri kita sendiri. Karena Allah tidak menengok bentuk, tidak menengok
rupa. Tapi Allah tengok itu adalah hati dan kehidupan kita sehari-hari. Berapa tadi yang merusak amalmu? Berapa? 5. Yang pertama, istighlal bi'uyubil khalqi, sibuk dengan urusan orang lain. Bahasa kerennya apa tuh? Kepo. Apa ibu-ibu ini? Tahu tuh apa kepo? Kepo itu apa bahasa kitanya? Pokoknya tidak bisa dia tidur dengan urusan orang lain. Atau kepo itu namanya. Sejenis makanan. Bukan sejenis makanan ya. Jadi kepo itu ya bahasa anak sekarang. Ya, kepo. Pengen tahunya tinggi. Yang kedua, apalagi yang menyebabkan rusaknya amal kita? Tulul amal. Tul panjang. Amal angan-angan. Berarti tidak boleh kita punya cita-cita. Boleh. Bercita-cita setinggi langit. Yang tidak boleh itu apa? Panjang angan-angan. Di mana letaknya? Di sini. Di otak. Maka kalau orang terikat dia zikir seperti itu. Panjang angan-angan zikir, ya. Ada makam-makam zikirnya. Rupanya apa? Karena panjang-panjang angan letaknya di akal. Maka akal harus diiringi oleh hati. Kalau saja akal saja, maka tidak bermanfaat. Harus diiringi oleh hati. Makanya sebagian ulama mengatakan ma'atala al-'abdul amal illa asa'il amal. Yang satu alif, yang satu ain. Ma'atala 'abdul amal illa asa'al amal. Tidaklah seorang hamba dia panjang angan-angannya kecuali dia mendapatkan rusaknya amal perbuatan. Jadi tidak boleh kita panjang angan-angan. Kenapa? Karena kita ini hidup sementara. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang yang sedang beristirahat melanjutkan perjalanan. Ya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang-orang yang sedang merantau. Gharib, orang merantau tujuannya apa? Pulang kampung dengan kebaikan. Aw 'abiris sabil, atau orang yang sedang istirahat dalam perjalanan. Itu tujuannya kepada istirahat di Kelok 9. Kelok 9 ini tempat sementara. Maka orang yang panjang angan-angan menganggap dia tujuan itu Kelok 9, bukan pada. Maka dunia ini tidak boleh kita panjang angan-angan. Kenapa? Karena dunia tempat sementara bagi orang yang berjalan panjang menuju akhirat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita panjang angan-angan. Ibnu Qayyim mengatakan ada hal-hal yang menghambat hidup ini kalau kita panjang angan-angan. Yang pertama, hirmanul ilm, katanya. Ilmu itu susah masuk. Ya, susah masuk ilmu. Kenapa? Yang dia pikirkan dunia, tidak ada habis. Maka sering para ulama mengatakan dunia ini seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Tidak akan ada habisnya sampai kapanpun. Itulah sifat duniawi tadi. Yang kedua, hirmanur rizq, diangkat oleh Allah keberkahan rizki. Maka udah banyak angan-angan Pak, tidak pernah cukup. Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malahu wa 'addada ayahsabu anna malahu akhlada. Itu orang banyak angan-angan. Wailul likulli humazatin lumazah, wail, celaka orang-orang yang selalu mengumpat, mengeluh, tidak ridha terhadap pemberian Allah. Allazi jama'a malahu wa 'addada, orang-orang jama'a mengumpulkan hartanya, wa 'addada, kemudian dia kalkulasikan, dia hitung-hitung, ya, dihitung harta-hartanya tadi. Kenapa dia seperti itu? Ayah sabu anna malahu akhlada,
umurnya akan panjang. Nah, azab Pak. Nah, azab ya. Biasa masjid kan ada i. Oh, kadang bunyi atau tidak ya? Jadi itulah kajian kita Pak. Bahwasanya kita bahas 5 tadi kan. Yang 3 itu di kesempatan yang lain dan besok. Ya, kalau insya Allah kita bertemu ya. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan. Apa yang saya sampaikan benar datangnya dari Allah. Apa yang salah, kelemahan, kekurangan ilmu yang menyampaikannya. Mohon maaf, di sini banyak guru-guru dan guru semuanya. Jika terdapat kekhilafan dalam penyampaiannya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.